diduga terlibat tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Batam menahan 2 orang dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2017-2019. Kerugian negara Rp460 juta. Orang ini merupakan kepala sekolah kelompok kerja kepala sekolah dari masing-masing kecamatan yang berperan menentukan tender pengadaan soal tryout SD. Di suatu Senin pagi yang cerah, setelah dilakukan upacara bendera, guru-guru kembali ke ruangan guru menuju meja masing-masing. Namun, Bulia memasuki ruang guru sedikit terlambat dikarenakan mendapat panggilan dari kepala sekolah untuk memberikan titipan surat ke bendahara sekolah. Permisi Bu, ini ada surat dari pusat yang ditangani. Kemudian pusat diadakan rapat. Bu, permisi, apa Ibu sakit? Iya Bu, ya ada apa Bu? Ini Bu, ada surat dari pusat yang ditangani. Kemudian pusat diadakan rapat. Oh iya, terima kasih ya Bu informasinya. Iya, sama-sama Bu. Bu, cantik kenapa? Kok kelihatan murung gak kayak biasanya? Gini loh Bu, akhir-akhir ini ekonomi keluarga saya sedikit menurun. Emangnya kenapa Bu? Jadi gini Bu, 3 bulan yang lalu suami saya kena PHK dari perusahaannya karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya Bu. Memangnya itu masih ada tanggungan yang belum dibayarkan? SPP anak saya belum terbayar, motor saya juga belum lunas, apalagi cicilan bank. Wah, banyak banget itu tuh. Kemudian, Bulia duduk di samping Buyanti dan berdiam sejenak untuk berpikir. Setelah 5 menit, Bulia mendapatkan sebuah ide licik dan membicarakan ide tersebut kepada Buyanti. Kan dana bos kita akan cair bisa. Nah, Buyanti ambil aja. Kan Buyanti juga bendahara sekolah, gak mungkin ketahuan kan? Aduh, kalau itu saya sih takut ketahuan. Sudahlah Bu, ambil aja, kita main halus saja. Bener sih Bu, tapi gimana ya? Lebih baik Ibu pikir-pikir dulu aja lagi. Ya sudah Bu, saya pikir-pikir dulu ya. Yaudah ya Bu, saya kelas ada ngajar. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Setelah 2 hari, info terkait pencairan dana bos keluar dan dana bos akan dicairkan pada hari itu. Namun, Buyanti tidak memberitahu pihak kepala sekolah lainnya karena beliau sudah terpengaruh bujukan dari Bulia. Kalau ketahuan pihak sekolah gimana ya? Setelah beberapa menit memikirkan terkait dana bos, maka Buyanti memutuskan untuk korupsi dana bos tersebut. Kalaupun aku jujur, masalahku gak akan kelar. Kemudian, Buyanti dan Bulia tidak sengaja bertemu dan Buyanti mengajak Bulia ke ruangannya. Kenapa ya Bu ajak saya ke ruang Ibu? Jadi gini Bu, setelah saya lihat dana bos kita sudah cair. Dan setelah saya pikir-pikir, saya setuju dengan pendapat Bulia untuk menggelapkan dana bos kita. Wah, bagus banget dong Bu. Udah ambil aja, gak ketahuan juga Bu. Iya Bu, rencananya itu sebagai ucapan terima kasih, saya mau bagi 2 dana bos itu sama Bulia. Gimana Bu? Saya ngikut aja gimana enaknya Bu. Ibu, nanti kalau uangnya sudah saya ambil, saya kasih ke Bulia ya. Iya Bu, terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Kemudian, Buyanti bergegas menuju bank untuk mengambil dana bos tersebut.
Setelah menuju bank, Bu Yanti menelpon Bu Lia untuk mengajak ketemu di mall. Saat Bu Lia sudah datang di mall, kemudian celingukan mencari Bu Yanti. Uangnya sudah saya bilang harus ada nanti biar saya bagi dua kesepakatan tadi. Itu gimana anaknya? Sudah itu ada mobil baru sekolah terbaru lagi. Apa enggak uang dari apa itu lagi betul. Gimana ya Bu? Gampang ya Bu. Bu Yanti akhirnya membeli mobil dengan uang dana bos. Setelah itu, sisa uang tersebut diberikan kepada Bu Lia sesuai kesepakatan kapan hari. Bu Yanti datang ke sekolah dengan membawa mobil barunya. Kemudian, salah satu guru mendekati Bu Yanti. Selamat pagi Bu. Ya, mobil baru ya Bu. Kemarin motornya baru, sekarang mobilnya juga baru. Kok bisa aja? Wih, ini mobil keluaran baru Bu. Keren Bu Yanti. Semoga rezekinya cepat Di berkah belakang ke Bu saya Yanti ya dan Bu. Bu Ana, ternyata ada Bu Sani yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Bu Sani merasa ada yang aneh kepada Bu Yanti yang tiba-tiba membeli Bulan mobil baru. kemarin motor baru, sekarang mobil baru. Paling cuma prasangka burukku aja. Setelah di kantor, kemudian Bu Sani dan juga Bu Ana bertemu untuk membicarakan hal mengenai mobil barunya Bu Yanti. Kabar apa ya Bu? Itu loh Bu, yang tadi pagi Bu Yanti berangkat pakai mobil baru. Oh itu, iya Bu. Tadi saya juga melihat kalau Bu Yanti berangkat pakai mobil baru. Ibu merasa ada yang aneh nggak? Kita kan sama-sama kerja jadi seorang guru. Masa Bu Yanti udah bisa beli motor sama mobil baru? Is, nggak boleh gitu Bu. Kan seharusnya kita juga berbagi ya. Iya sih Bu, tapi aneh aja. Udah Bu, nggak baik Bu pagi-pagi ngomongin orang. Iya maaf, saya cuma heran aja. Ya udah Bu, kalau gitu ayo kita siap-siap pergi ke rapat daripada terlambat. Ayo Bu. Baik, apakah semuanya sudah hadir? Sepertinya sudah hadir semua. Karena semua sudah hadir, langsung saja kita mulai ya. Oh iya, saya lupa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada SMA Nusa Bangsa karena pada tahun ini SMA Nusa Bangsa berhasil mendapatkan pencairan dana BOS sebanyak 2 kali dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 800 juta. Sebelumnya selamat ya Bu Tirta. Terima kasih ya. Kemudian, Bu Tirta mengumpulkan semua guru di kantor dan bertanya terkait dana bos. Sebelumnya, saya harap kalian bisa jawab jujur semua pertanyaan saya. Apakah salah satu dari kalian ada yang merasa menerima dana bos? Nggak tahu Bu, seluk-beluk dana bos saja nggak tahu saya. Baik, bagaimana dengan yang lainnya? Terutama Bu Yanti selaku bendahara sekolah. Saya tidak tahu Bu, tidak ada dana yang masuk ke sekolah kita ada gitu. Kenapa Bu Yanti menjawab pertanyaan saya dengan gugup? Apakah ada yang disembunyikan? Tidak Bu, tidak ada yang saya sembunyikan. Saya juga ada menaruh curiga sama Bu Yanti. Kita sama-sama kerja sebagai seorang guru, masa Bu Yanti sudah bisa ganti motor sampai 2 kali? Kan itu mencurigakan banget. Saya sepakat sama Bu Sani Bu. Kenapa nggak kita selidiki aja Bu? Baik, yaudah, ayo kita selidiki. Setelah Baik, itu, ayo kita Bu cek Tirta pun komputer. mengecek Apabila ada komputer dana Bu bos Yanti yang bersama cair, pasti rekan akan ada guru yang lain. datanya. Ternyata, di komputer Bu Yanti terdapat bukti bahwa dana bos sudah cair tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Loh, apa ini Bu? Katanya tidak
tidak ada dana bos yang cair. Tapi di sini tertera 2 minggu lalu ada dana bos yang cair. Kemana uangnya, Bu? Loh, bisa-bisanya mau dana bos cair gak bilang kepala sekolah dan juga guru lain. Jangan-jangan motor sama mobil barunya itu hasil uang dari dana bos lagi. Wah, nggak bener ini. Beli motor baru pakai uang yang bukan haknya. Kembaliin dong uangnya. Apakah benar Bu Yanti, dana bos cair untuk digunakan membeli motor dan mobil baru? Wah, bisa-bisanya masuk dana pribadi loh. Sudah, kita serahkan kepada pihak berwajib. Setelah itu, Bu Tirta pun menelepon kantor polisi untuk melaporkan masalah dana bos dan polisi segera mendatangi TKP. Polisi pun membawa Bu Yanti ke kantor untuk melakukan wawancara dan penyelidikan terhadap Bu Yanti. Kami membawa surat perintah penangkapan atas Saudari Yanti terkait permasalahan penggelapan dana bos. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Silakan bawa dia. Siap dan Izin bertanya Bu Yanti, apa benar Anda sudah melakukan korupsi terhadap dana bos? benar Bu. Selain Anda, siapa yang terlibat dalam hal ini? Saya korupsi dana bos dengan rekan saya dalam dunia. Linda, bawa dia ke sel tahanan. Siap dan mari Bu, saya berusaha. Keesokan harinya ketika di persidangan, 8 Juni 2023, Sidang Pengadilan Negeri Maju Bersama memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan terdakwa. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan laporan yang ada, bahwa Saudari Yanti ditetapkan terjerat korupsi mengenai uang dana bos. Apakah benar begitu, Saudari Yanti? Izin menyanggah yang mulia. Sebenarnya, klien saya tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun, karena ajakan saudari dia, sehingga mengakibatkan klien saya melakukan hal tersebut. Apa bukti Anda mengatakan hal tersebut? Ini sama saja dengan fitnah yang mulia. Sudah cukup. Apakah dari terdakwa ada yang perlu disampaikan? Saya dijebak oleh saudari Lia yang mulia. Saudari Lia, apakah pernyataan dari Saudari Yanti itu benar? Benar yang mulia. Tapi hanya menikmati Ibu Yanti saja yang mulia. Oh, adili saja mereka tidak bersertifikat sebagai seorang guru. Sudah cukup. Saya yang akan menentukan keputusan ini untuk kedua terdakwa. Baik Saudari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kedua terdakwa akan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Dengan demikian, kasus persidangan ini saya tutup. dan akhirnya setelah hakim memutuskan penutupan sidang, Bu Yanti dan Bu Lia dipenjara selama 4 tahun.
Waiting around is a waste. 나 솔직히 지금이 편해. 상상만큼 짜릿한 걸까. Now I'm so lonely. 내 입속에서 연습했죠 kiss me. 사실 crying in my room. 포기할까봐. But still I want it more, more, more. I give a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real. Cupid is so dumb. I'm so lonely, hold me tightly. 짜릿한 거 원해, really love me truly. 내게 기다림은 없어, I can't wait. 너는 믿지 않아, now I'm gonna make it mine. Love is a lie, I wish my love is right. It's not a joke, so yeah, but you right now. No more chance to you. You know, hey, don't worry. 꿈속에 매일 밤 someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I give a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real. Cupid is so dumb. I give a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 다시 한번 못 들은 척 기회를 줄게. Cupid is so dumb. Now I'm so lonely. 내 입속에서 연습했죠 kiss me. 사실 crying in my room. 포기할까봐. But still I want it more, more, more. I give a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real. Cupid is so dumb. I'm so lonely, hold me tightly. 짜릿한 거 원해, really love me truly. 내게 기다림은 없어, I can't wait. 너는 믿지 않아, now I'm gonna make it mine. Love is a lie, I wish my love is right. It's not a joke, so yeah, but you right now. No more chance to you. You know, hey, don't worry. 꿈속에 매일 밤